Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Betel Indonesia Jemaat Kerajaan Allah, Jalan Abdul Rahman Saleh, nomor 52, Kestalan, Banjarsari, Surakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen, agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening BCA 7350046229 atas nama GBI Abdul Rahman Saleh. Atau saudara dapat memasukkan ke tempat persembahan di gereja. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBI Kerajaan Allah. Shalom. Hari ini hari yang bersukacita bagi kita semua, amin. Yang di sini bersukacita? Oh, haleluya, hanya Danu yang bersukacita. Tapi saya percaya bahwa ini ibadah spesial bagi kita semua, yaitu ibadah apa? Tahu ibadah apa hari ini? Kenaikan Tuhan Yesus. Oke, kenaikan Tuhan Yesus. Berarti ya 40 hari setelah Yesus bangkit, lalu Yesus naik ke surga. Ya. Betul. Kenapa Yesus naik ke surga? Ada yang tahu? Sediakan tempat buat kita. Oh, Dia sediakan tempat bagi kita semua. Jadi jangan takut saudara, bahwa pengharapan kita itu pasti, amin. Kalau di luar orang masih mudah-mudahan, Tuhan berikan kepada kita kepastian. Oleh karena Dia adalah Raja yang mulia, yang berkuasa atas segala sesuatu, dan Dia menyediakan segala sesuatu bagi saudara dan saya. Dan hari ini di ibadah yang spesial kita mau memuliakan nama Tuhan, amin. Siap memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana siap? Siap. Puji Tuhan. Ayo kita akan siapkan hati dengan memuliakan nama Tuhan. Dia Raja yang mulia, biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin. Oh. Yes. Mulia, sembah Raja mulia. Mari kita sembah Dia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Kembali katakan mulia. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa.
hormatnya, mari puji sembah Dia, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Biarkan musik naikkan pujian. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus datang, Tuhan datang ke bumi ini menjadi manusia. Lahir di Bethlehem, di kandang domba. Yesus melayani, Yesus hadir di tengah-tengah manusia. Tujuannya hanya satu, Dia datang untuk mati bagi manusia, untuk berkorban bagi manusia. Disaliblah Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ketika Yesus disalib, Dia mati. Tapi pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan firman, Dia bangkit dari kematian, sebab Dia Tuhan. Kuasa maut tidak bisa menahan Dia. Kuasa maut telah dikalahkan. Yesus adalah Tuhan yang menang atas maut. Haleluya. Dia bangkit, dan pada hari yang ke-40 dari kebangkitannya, Dia dimuliakan di sorga. Saudara, hari ini kita sedang memperingati Dia Raja yang mulia, yang sekarang sudah berada di sorga, yang kelak akan datang yang kedua kali di akhir zaman. Mari kita muliakan Dia, karena hanya Dia Raja yang mulia, yang patut dan layak kita sembah. Haleluya. Oh, katakan mulia. Mulia
telah mati dibangkitkan jadi raja. Memuji kebesaran, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin. Ajaib Tuhan, Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Tuhan.
Biarlah segala kemuliaan Yesus. hormat Oh Yesus, Yesus. hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang Tuhan. kami sembah, Amin. yang layak Benar. terima pujian. Benar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap sidang jemaat-Mu di mana saja berada Tuhan. Yes. Dan urapan-Mu turun atas kami semua. Urapan yang baru turun atas kami semua. Amin. Anugerah sukacita turun atas kami Yes. semua. Amin. Bahkan roh yang menyala-nyala juga, oh Tuhan, ada atas kami semua. Karena kami Amin. percaya Amin. ada Roh Kudus, ada Benar. urapan yang baru di tengah kami Tuhan. Amin. Benar. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau bangkit bersama dengan Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Amin. Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang diberkati katakan bersama. Amin. 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 Hey. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, hari ini apa yang akan kita pujikan? Kita akan memujikan, mari kita semua Umat pilihan Tuhan. umat pilihan. Ya. Siapa yang umat pilihan Tuhan? Siapa umat pilihan Tuhan? Amin. Amin. Saya pasti. Saya umat pilihan Tuhan. Benar pasti. Ya, saudara dan saya, kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita bangkit, ya. Mari kita serukan nama Yesus. Saya percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. 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 Yes. Mari kita semua. Haleluya. Kami mau bangkit Tuhan, bersamamu Tuhan. Mari kita semua Hey. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari semua. Mari kita semua Amin. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktu Untuk apa? untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi katakan kemuliaannya, bukan bagi katakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Siapa dia? Yesus Kristus dialah. Amin. Raja segala raja. Hey. Hey. Biar wanita saja katakan. Kita Yang semua wanita. Amin. umat pilihan Anda umat pilihan Tuhan. Allah. Haleluya. Dengarlah panggilan Tuhan memanggil saudara. untuk menggenapi Ibu-ibu, firman-Nya. Setelah waktunya Amin. untuk berdiri bagi Yes. bangsa Oh, pahlawan ini. Tuhan. Mari maju umat pemenang. Yang pria, naikkan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, Jangan dengarlah ragu, jangan ragu. panggilannya, Kita semua umat pilihan Tuhan. nabi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bagi katakan kemuliaannya, bukan bagi katakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Raja segala raja, dialah Raja, dialah Raja. Siapa dia? Dialah Raja. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bersama. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya Dengan apa? dengan kuasa namanya. Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus, Siapa namanya? nama Yesus, Yesus, nama Yesus, 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 Siapa? Yesus, di atas segalanya. Berikan kemuliaan yang mulianya bagi Tuhan. Haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian. Kupandang kemuliaan. Karena dialah imam besar yang maha agung. Amin. Dia sudah masuk ke ruang yang maha kudus. Imam besar yang agung. Haleluya. Pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Allah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari sujud Di depan tahta-Mu, amin. Taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus. dalam tangan-Mu penebus. Yesus, Yesus, Kristus Tuhan. Tiada satu pun, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. bagimu
hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur berkorban bagiku. Kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, Mari taklukkan seluruh hidup di hadapan-Mu Tuhan. dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. bahkan jiwaku Bahkan jiwaku bangga menyambut Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan, sungguh karya-Mu luar biasa. Ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau yang telah bangkit, naik ke surga, semata-mata karena mau menyediakan tempat bagi kami. Sungguh agung dan mulia Engkau Tuhan. Biar hari ini kami menyadari serangkaian karya-Mu di dunia ini sungguh luar biasa. Dan biar hari ini kami boleh merasakan keagungan karya-Mu menyentuh hati kami, memperbaharui hati kami, agar kami semakin setia dan semakin setia kepadamu. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami dihidupkan, karena Roh-Mu, firman-Mu adalah hidup, menjadi pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, bersukacita bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Saudara semua, Jemaat GBI Kerajaan Allah dimanapun berada. Puji Tuhan.
Haleluya. Puji Tuhan. Katakan haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sukacita hari ini kita kembali beribadah bersama, ya. Meskipun kita masih tetap beribadah dalam ibadah online, saudara, tetapi tidak mengurangi syukur kita, hikmat kita, tidak mengurangi sukacita kita. Sebab saya percaya bahwa Allah yang ada di tempat ini, Allah yang ada di gereja, juga Allah yang hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara semua sekarang berada. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, dan ini peristiwa yang luar biasa. Kita patut hari ini kita memperingatinya bersama. Tentunya ya, meskipun kadangkala saudara, gereja-gereja Tuhan termasuk kita ya, memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu tidak semeriah Natal. Tapi sesungguhnya ini kenaikan Tuhan Yesus adalah satu peristiwa yang harus kita ingat kembali, harus kita renungkan, karena ini peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dari rangkaian misi penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus ke bumi. Bahwa dia yang dari surga, dia turun menjadi manusia, dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu bukan saja bangkit, dia kembali ke surga, sebab dia adalah Allah. Jadi betapa pentingnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena ini membuktikan memang dia berasal dari surga. Dia datang dari surga, turun ke bumi, dan dia harus kembali ke surga, sebab dia Tuhan, sebab dia Allah. Oh haleluya. Kita bersyukur bahwa sungguh-sungguh ya, kita bisa mengenal Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi saudara dan saya, Allah yang mau menjadi manusia, dan dia pernah merasakan jadi manusia, dia mengerti manusia. Jadi kalau dia sekarang di surga, dia bukan Allah yang tidak pernah merasakan penderitaan kita. Alkitab berkata, dia Allah yang pernah turun ke bumi, merasakan penderitaan saudara dan saya, merasakan bagaimana haus, merasakan bagaimana menderita secara tubuh. Dia pernah merasakan. Kalau dia pernah merasakan, pasti dia juga akan memiliki belas kasihan ketika saudara dan saya sedang merasakan penderitaan di bumi ini. Oh puji Tuhan saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saudara, kita akan melihat kembali kepada firman Tuhan, makna penting dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, mari kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu sungguh-sungguh terjadi karena ada saksi yang melihat. Ada saksi mata yang melihat. Bukan hanya satu orang, bahkan lebih daripada satu orang. Kalau di luar sana ada yang berkata pernah naik ke surga, dan beberapa orang pernah berkata dia pernah naik ke surga, tetapi tidak ada buktinya, tidak ada saksinya. Tapi jelas ketika dia naik, Yesus naik ke surga,
Banyak orang yang melihat dengan mata dia naik sampai akhirnya tertutup awan. Jadi ini peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, dan ini peristiwa yang nyata terjadi, bahwa dia Yesus, dia tidak mati, dia bangkit, dan bahkan dia naik ke surga. Sebab apa? Sebab dia Tuhan. Ya, dia Tuhan yang hidup. Bersyukur saudara dan saya menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir. Amin. Ya, betapa luar biasanya kita bisa mengenal dia, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang pernah hadir. Ya, Tuhan yang mengerti kita, Tuhan yang merasakan penderitaan kita manusia. Nah, saudara, apa pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang percaya yang hidup pada masa kini? Dan kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke 14 ayat yang pertama dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi sesungguhnya waktu Yesus naik ke surga, dia berkata, aku pergi ke rumah Bapa. Ya. Dia pergi ke tempat Bapa tinggal, yaitu di surga, dengan tujuan supaya apa? Supaya dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Keinginan dia adalah, dikatakan tadi, di tempat di mana aku berada, maka kamu pun berada. Jadi ini kerinduan Tuhan ya, bagi kita orang percaya. Apa kerinduan Tuhan? Di tempat di mana dia berada, maka kamu pun berada. Artinya dia ingin saudara dan saya kelak kita bisa bersama-sama dengan dia, dengan Yesus di dalam sorga. Haleluya, amin. Ya, dia merindukan engkau. Satu kali saat kita harus pastikan kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Surga adalah rumah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Ya, dikatakan ke tempat itu aku menyediakan rumah bagimu. Menarik saudara. Jadi dia ke surga, di sana dia sediakan rumah bagi saudara dan saya. Kenapa? Tuhan sediakan rumah bagi kita. Alkitab berkata di dalam kitab Filipi 3 ayat yang 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi sesungguhnya saudara, kita ini punya dua KTP. Yang satu KTP Indonesia, kartu tanda penduduk Indonesia. Yang kedua kartu tanda penduduk surga. Jadi, dan ini luar biasa saudara. Tuhan berkata kewargaan kita adalah warga kerajaan surga, atau warga kita di dalam surga. Artinya Tuhan ingin berkata begini, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Orang Jawa berkata bahwa ning dunia ini mau mampir ngombe. Mampir ngombe piro lawase? Berapa lama sudah? Sementara. Hanya sekejap. Bahkan Alkitab dikatakan umur manusia itu 60, 70, 80 tahun. Setelah itu kita akan kembali ke tempat kita. Dan bagi orang yang percaya,
kematian itu bukan hal yang menakutkan, karena justru kematian itu adalah saat kita meninggalkan yang sementara ini, saat kita meninggalkan yang fana ini, saat kita meninggalkan yang serba tidak pasti ini, saat kita meninggalkan tempat yang penuh penderitaan ini, untuk kita berpindah ke tempat kita sesungguhnya, ke tempat kita di mana kita tercatat sebagai warga negara, yaitu warga kerajaan surga. Tempat saudara bukan di sini. Tempat saudara di surga. Saudara yang percaya Yesus, nama saudara bukan saja tercatat di buku induk atau nomor induk kependudukan Indonesia. Ini hanya sementara. Tapi kita juga punya catatan nomor induk kewarganegaraan kerajaan surga, karena memang kewargaan kita adalah warga kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Bukankah ini sebuah sukacita? Artinya apa? Artinya ketika nanti kita tiba saatnya harus meninggalkan dunia ini, kita sudah tidak ragu lagi kita akan kemana. Karena sudah pasti tercatat nama saudara dan saya. Haleluya, amin. Nama saudara hari ini sudah tercatat di sana. Contoh, Joseph Daniel sudah ada nomor induknya di sana. Contoh, siapa lagi? Sumbodo sudah ada nomor induknya di sana. Contoh lagi, mungkin Suswito sudah ada nomor induknya, amin. Contoh lagi, mungkin Deborah Wimpi sudah ada loh Bu nomor induknya di surga. Bukankah itu sukacita bagi kita? Ketika saudara mau bepergian kemana lah, mau piknik, mungkin ke Bali. Kalau saudara belum ngerti Bali, lalu saudara mau ke Bali, saudara belum ngerti mau tinggal di Bali di mana, maka pasti, apalagi kalau saudara belum ngerti Bali itu seperti apa, kita akan kesulitan pergi ke Bali. Mungkin kita akan bingung mau tinggal di mana ya. Kita masih belum pasti, betul? Tapi beda kalau kita sudah punya saudara di Bali dan saudara itu sudah ngomong kepada kita, aku tunggu di Bali, nanti kamu tinggal di sini. Jelas kita sudah punya alamat pasti ya ke Bali. Jadi alamat kita bukan alamat palsu. Kita sudah punya alamat pasti di Bali. Bahkan rumah di surga itu bukan saja nama saudara tercatat, tetapi saudara sudah disiapkan sertifikat rumah yang Yesus sendiri sudah sediakan. Jadi kalau hari ini saudara mungkin di dunia belum punya rumah sendiri, tenang. Karena apa? Saudara sudah dibuatkan sertifikat rumah di kerajaan surga. Amin. Asal hidupmu percaya, asal hidupmu setia, asal hidupmu tetap dalam nilai-nilai kerajaan surga, saya pasti sertifikat itu akan kau dapatkan di surga, karena dia sudah sediakan sertifikat rumah di surga. Jadi ini sebuah kepastian. Keselamatan bagi orang percaya adalah sebuah kepastian, bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Oh nanti mau mati mudah-mudahan, lo repot saudara. Sesuatu yang jelas kekal, jangan sampai hanya mudah-mudahan. Bukankah itu namanya seperti orang membeli kucing dalam karung, gak jelas. Tapi Yesus jelas. Di dalam Yesus jelas, clear. Dia naik ke surga, menyediakan tempat, karena dia ingin di mana dia berada, saudara dan saya pun berada. Nama saudara sudah tercatat dalam buku kehidupan anak domba Allah. Tercatat nomor induk saudara. Amin. Ya, jadi makna penting dari kenaikan Tuhan Yesus artinya bahwa lewat kenaikan itu ada jaminan yang pasti bagi hidup kekal saudara dan saya. Ada jaminan yang pasti bagi keselamatan saudara dan saya.
Ya, ada jaminan, kita bersyukur bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Tapi justru kematian adalah saat perpindahan kita dari yang sementara, dari yang penuh penderitaan, dari yang penuh dengan keterbatasan kepada satu tempat yang luar biasa, yang abadi, yang mulia, yang dahsyat, saudara. Kalau saudara baca kitab Wahyu, dikatakan surga itu jalannya saja dari emas. Jadi kalau hari ini saudara belum punya perhiasan emas, nggak perlu takut. Besok di surga jalan saudara saja dari emas. Bahkan dikatakan temboknya dari permata. Wah, permata-permata yang mahal. Saudara yang suka dengan batu akik, ya, mungkin pasti di sana sudah akan terkagum-kagum di sana ya. Wah, karena ternyata di sana batu akiknya bukan saja batu yang kecil, tapi batu yang besar yang dijadikan tembok, saudara, luar biasa. Ya, jadi ada yang masih suka batu akik. Ya, dulu masih zaman-zaman batu akik, ada yang wah suka batu akik, ya jangan heran nanti sana ya, saudara. Jadi satu tempat yang luar biasa yang disediakan bagi saudara dan saya, karena memang tempat kita adalah di surga. Nah, kalau tempat kita di surga, kewargaan kita di surga, itu juga memiliki konsekuensi bagi kita. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bahwa saudara dan saya harus memiliki nilai-nilai hidup, tata nilai, memiliki warna kerajaan surga. Kalau saudara orang Indonesia, maka orang dari negara lain akan mengenali saudara lewat apa? Bukan hanya lewat fisik, tapi yang paling jelas lewat budaya, betul? Setiap negara memiliki budaya yang berbeda, memiliki tata cara yang berbeda, memiliki tata nilai yang berbeda. Bagi orang barat, orang asing, memanggil orang tua dengan panggilan you, kamu, itu biasa. Apa? Father, can you help me? Dapatkah engkau menolong aku? Hanya panggil you, biasa, tidak apa-apa. Tapi bagi kita orang Indonesia, kalau anak kita memanggil ayahnya, papa, kamu mau tolong saya? Gak sopan, betul? Gak sopan. Paling tidak, papa mau tolong saya, bapak mau nolong saya. Gak sopan bagi anak kita untuk memanggil orang tua dengan sebutan you, kamu. Tapi bagi orang Amerika, tidak apa-apa. Bagi orang Amerika, memberikan dengan tangan kiri, no problem. Karena bagi mereka kanan kiri sama saja, tangan. Tapi kita orang Asia, orang Indonesia berbeda. Kita harus memberi dengan tangan kanan. Karena budaya kita anggap tangan kanan itu menunjukkan kesopanan, betul? Artinya apa? Kalau saudara dan saya adalah warga kerajaan surga, kita punya konsekuensi. Konsekuensinya adalah kita harus punya tata nilai kerajaan surga. Mulai hari ini, mulailah membiasakan diri dengan tata nilai kerajaan surga. Mulailah biasakan dengan suasana kerajaan surga. Mulai biasakan, saudara. Itu penting. Saya punya teman, dia pelayanan di Amerika. Dia cerita, bulan-bulan pertama itu pergumulan. Ya, kadang-kadang orang yang tinggal di negara asing itu memang bulan pertama, 2, 3, setahun pertama itu pergumulan. Pergumulan yang pertama, bahasa. Bagaimana ketika mungkin kita tidak bisa menguasai bahasa setempat, lalu berkomunikasi, tentu itu membuat stres. Ya. Yang kedua, kebiasaan, budaya. Kalau kita di Indonesia budayanya makannya nasi, di Amerika tidak, roti dan sebagainya. Padahal orang Jawa kalau belum ketemu nasi itu namanya belum makan sudah. Meskipun sudah makan, ada roti, ada ada telur, ada
apalagi gorengan. Sudah makan roti, gorengan, telur, minum susu, ditanya, kamu sudah makan? Belum. Kenapa? Belum ketemu nasi, sudah. Ya, saya kalau ya ikut acara di hotel gitu ya, ada acara yang diselenggarakan di hotel, lalu ada sarapan gitu. Ya karena orang Indonesia ya di situ disediakan memang di hotel biasanya ada makanan bangsa roti, telur ya dengan margarinnya dan sebagainya. Lalu ada juga makanan yang lain yaitu nasi, sayur ya, nasi goreng dan sebagainya. Biasanya namanya orang Indonesia ya makan roti, ya. Tapi setelah makan roti makan nasi. Karena sudah makan roti itu belum makan, harus ketemu nasi. Bayangkan saudara, kalau di negeri asing nggak ketemu nasi, stres betul, bisa jadi kurus loh. Oleh karena itu perlu apa? Penyesuaian dengan budaya, dengan cara hidup di sana, cara bekerja di sana. Beda negara, beda budaya kerja. Saudara berada di mungkin seperti di Taiwan, itu orang gila kerja di sana. Wah, mereka kalau kerja luar biasa. Beda dengan kita. Kita santai, orang Indonesia itu terkenal santuy. Santai. Ya kalau bisa dikerjakan besok ya besok saja. Kita. Nah, kalau kita tinggal di sana pasti stres. Makanya perlu adaptasi dengan budaya. Nah, saudara, hari ini perlu saudara adaptasi dengan budaya surgawi. Jangan sampai nanti saudara di surga nggak betah. Ya kalau saudara nggak betah ke surga mau kemana? Hanya ada dua, surga atau hari ini biasakan dengan budaya surga, nilai-nilai surga. Apa itu nilai surgawi? Galatia 5 ayat 21 dan seterusnya. Apa itu buah roh? Ya, itu nilai-nilai surgawi. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan dan penguasaan diri. Ya, harus belajar. Yang kedua, biasakan dengan atmosfer kerajaan Allah. Apa atmosfer kerajaan Allah? Atmosfer kerajaan Allah adalah atmosfer pujian, penyembahan. Karena di sana tidak ada yang lain selain kita memuji, menyembah Tuhan. Worship, menyembah Tuhan. Holy, holy Lord, kudus, kudus Engkau Tuhan, suci, suci Engkau Tuhan. Itu budaya surga. Oleh karena itu hari ini mari kita biasakan sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Biasakan hidup dengan budaya surga, yaitu apa? Pujian dan penyembahan. Memuji, menyembah Tuhan. Gimana? Ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Oh, saya percaya itu ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita sedang membiasakan dengan budaya surgawi. Karena kita warga kerajaan surga. Jangan sampai nanti kita warga kerajaan surga tapi ya, malaikat ragu nih. Ini orang surga tapi kok budayanya bukan budaya surga, budaya neraka. Ini gak repot saudara. Karena budaya surga tidak ada dosa. Budaya surga tidak ada perzinahan. Budaya surga tidak ada hidup dalam kesia-siaan. Budaya surga tidak ada mulut untuk sumpah serapah. Tapi budaya surga adalah budaya yang dipenuhi dengan buah roh. Budaya surga adalah budaya yang dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Biasa menyembah Tuhan. Karena nanti kita di surga hanya kita menyembah Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menikmati kerajaan surga. Dia naik ke surga karena dia sedang memberikan tempat yang pasti sebagai jaminan keselamatan saudara dan saya. Amin. Yang kedua, apa arti pentingnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti dia meninggalkan kita orang percaya. Tetapi ada maksud yang lain, yaitu sebagaimana tercatat di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dengan kenaikan dia atau perginya dia ke surga, maka dikatakan Tuhan mengutus penghibur untuk datang menyertai kita, untuk datang kepada kita. Dia mengutus siapa penghibur itu? Ialah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus akan turun untuk datang menyertai, mendampingi, menolong dan tinggal di dalam diri setiap kita orang yang percaya. Haleluya. Jadi sementara kita hidup di dunia ini, yang sementara kita tidak dibiarkan sendiri, tapi Tuhan memberikan kepada kita penolong supaya apa? Supaya menolong kita melewati masa yang sementara ini, yang singkat ini dengan baik, sehingga kita bisa dipersiapkan untuk menjadi umat mempelai yang akan nanti ketemu dengan mempelai pria, yaitu Tuhan sendiri di surga. Siapa yang diutus? Roh Kudus, yang disebut sebagai Parakletos. Ya, Parakletos itu sebenarnya artinya yang berdiri di samping. Dia yang senantiasa akan mendampingi, menyertai, menolong. Bahkan dikatakan roh penolong itu akan tinggal di dalam setiap orang percaya. Dia akan berperan sebagai penasehat, ya, penghibur, pendamping yang akan memberikan kepada kita pertolongan. Jadi Roh Kudus itu hadir dengan tujuan untuk benar-benar mempersiapkan kita menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat saat nanti dia kembali ke dunia untuk menjemput saudara dan saya. Kita kedapatan tidak bercacat. Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan membimbing kita, mempersiapkan kita, sehingga ketika dia datang untuk membawa kita ke tempat yang sudah disediakan, rumah kita di surga, dengan budaya yang baru. Sementara kita di dunia, kita dilatih untuk memiliki budaya yang baru, yaitu budaya kerajaan surga. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Karena lewat Roh Kuduslah maka kita bisa berbuah-buah roh, ya, karakter surgawi. Roh Kudus diberikan untuk melatih saudara, membimbing saudara, menuntun saudara. Dengan apa? Dengan mulai cara hidup surgawi, cara hidup kerajaan surga, bukan cara hidup duniawi. Mulai tinggalkan hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Roh Kudus akan memberikan kepada kita hidup yang baru dalam hidup kita. Supaya apa? Ketika dia datang kelak, dia mendapati saudara dan saya tak bercacat celah dan siap untuk kita dibawa menempati tempat yang baru bersama dengan Bapa di surga. Dia datang, Roh Kudus diberikan untuk mempersiapkan saudara dan saya. Jadi hari ini tidak perlu khawatir, saudara. Mungkin hari ini kau sedang mengalami penderitaan, kau sedang mengalami keadaan yang sulit. Tidak perlu gelisah. Tadi di dalam ayat yang pertama dari pasal yang 14 Injil Yohanes dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Ya, hari ini ada yang gelisah, jangan gelisah, jangan takut. Engkau tidak sendiri, ada Roh Kudus yang hadir menyertai hidup. Engkau tidak sendiri. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dia naik ke surga untuk menjadi pendoa syafaat bagi kita. Dia berdoa di hadapan Bapa surga. Dia bukan hanya berikan Roh Kudusnya kepada kita, tapi dia juga membela kita di hadapan Bapa di surga. Ketika mungkin Bapa melihat kita, dia tidak lagi melihat kita dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Ketika Bapa melihat kita, Yesus akan berkata, Bapa, aku sudah mati untuk mereka. Darahku sudah tercurah menutup mereka.
Jadi Bapa melihat kita orang berdosa, bukan lagi dosa hitam yang dia lihat, tetapi darah Yesus yang kudus, darah Yesus yang suci yang Bapa lihat. Yesus akan tampil menjadi pembela kita di hadapan Bapa di surga. Jadi dia berikan Roh Kudus kepada kita, tapi dia juga membela kita di hadapan Bapa di surga. Sebuah ini anugerah yang luar biasa, saudara. Kalau mungkin engkau di dunia hari ini engkau merasa engkau sendiri, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mau tahu saudara, tidak ada yang memperhatikan saudara, dengar hari ini, engkau tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang siap menyertai, mendampingi. Bukan saja dia menjadi pendamping, tapi ada Yesus yang menjadi pembela hidup. Dia yang akan bela saudara. Asal kau tetap terus kembali dalam hidup yang benar, engkau hidup dalam ketaatan, jangan keluar, tapi tetap hidup dalam ketaatan kepada Dia, maka pembelaannya akan sempurna dalam kehidupan saudara. Bersyukur kepada Tuhan, kita punya pembela yang luar biasa. Tuhan Yesus telah membela. Ketika mungkin iblis sedang menuduh saudara, mengingatkan saudara akan masa lalumu bahwa engkau tidak layak, engkau tidak berhak terima janji Tuhan karena engkau berdosa, engkau tidak layak dengar. Hari ini katakan kepada iblis, tidak, aku adalah orang yang percaya kepada Yesus. Yesus menjadi pembelaku. Gak usah takut saudara, karena di depan Bapa Surgawi, Yesus akan tetap membela saudara ketika engkau tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Luar biasa. Mari saudara percayai bahwa Dia Yesus adalah pembela. Roh Kudus akan menyertai, akan menolong kau, akan memberitahukan kepada saudara jalan yang benar, jalan yang tepat, apa yang harus saudara lakukan. Asal hidupmu terus bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia, dan yakin bahwa Dia adalah pembela kita. Tuhanlah pembela hidup. Jangan andalkan orang lain, andalkan Tuhan. Karena hanya Dia yang dapat dipercaya. Jadi hari ini dalam peristiwa kenaikan surga, Tuhan Yesus ke surga, dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama tadi apa? Kenaikan Yesus ke surga merupakan jaminan keselamatan hidup kekal bagi kita, karena rumah kita jelas di surga. Keluarga kita adalah keluarga surga, sudah tercatat di surga. Yang kedua, arti penting Yesus naik ke surga adalah Dia memberikan kepada kita Roh penolong yang akan mendampingi, menyertai, menjagai. Bahkan di sini dikatakan menjadi penghibur, menjadi penolong, menjadi penasihat bagi kita. Bukan saja Dia mendampingi kita, tapi Dia juga, Yesus menjadi pembela kita. Dia menjadi pembela saudara. Saudara tidak sendiri, ada yang membela saudara. Haleluya. Jadi mari hari ini saudara, sebagai warga kerajaan surga, kita bersuka cita karena jelas alamat kita jelas, ya, bukan lagi alamat palsu. Setelah kita dari dunia, kita akan kemana, jelas tempatnya. Yang kedua, selama saudara di bumi, saudara dipersiapkan, ya, saudara dijagai sebelum Dia datang kembali untuk menjemput saudara. Karena keinginan Dia adalah di mana Dia berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, Tuhan ingin saudara pun berada. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan
hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat pertolongan Tuhan, kami bersyukur buat setiap janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan oleh Tuhan, diberkatilah keluarga dan masa depan oleh Tuhan, diberkatilah kesehatan oleh Tuhan, diberkatilah pertemuan iman dan kesaksian oleh Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu dari mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan bersama, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.